Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rafael Fajri dengan NPM 2206059244. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu consciousness dan eh, tentang DAI 5 yang sudah diajarkan pada I selama eh, kita belajar di kelas metode numerik. Jadi conscious thinking itu kalau menurut pada I dan Die 5 itu jadi kita menggunakan intention, initial thinking, idealization, dan instruction. Jadi yang pertama itu seperti conscious thinking with intention tuh maksudnya gimana? Jadi pemikiran sadar kita dengan niat. Yang pertama itu melibatkan mengarahkan pikiran kita secara aktif menuju tujuan atau maksud tertentu. Jadi ini tuh memerlukan kesadaran dan fokus yang disengaja gitu. Jadi jenis pemikiran ini berbeda dengan pemikiran otomatis atau kebiasaan yang terjadi tanpa banyak kesadaran atau kontrol. Jadi eh, conscious thinking itu banyak melibatkan beberapa langkah seperti kayak kesadaran, tujuan, fokus, dan kontrol. Jadi kayak kesadaran itu seperti kayak menyadari bahwa kita tuh sedang berpikir dan menyadari proses mental kita. Lalu tujuannya itu memiliki tujuan atau maksud yang jelas gitu untuk proses pemikiran kita itu. Lalu untuk fokus kita harus mengarahkan energi dan mental kita untuk mencapai tujuan yang sudah kita pikirkan tadi gitu. Jadi untuk menghindari gangguan, menghindari distraksi. Lalu kontrolnya itu jadi kita mengelola dan mengatur pikiran kita secara aktif agar tetap berada di jalur yang positif. Lalu yang kedua itu initial thinking. Initial thinking tuh eh, apa ya? Pemikiran awal gitu. Jadi pemikiran awal itu mengacu pada tahap awal ini tuh dari proses kognitif ketika kita pertama kali mulai menangani seperti masalah atau mempertimbangkan ide-ide baru. Tahap initial thinking itu banyak ada tiga. Jadi yang pertama itu kayak kita eksplorasi dahulu. Jadi kita meneliti masalah atau topik-topik yang ada dan mengumpulkan informasi yang relevan gitu. Lalu yang kedua, pikiran kita yang terbuka, kita open minded. Jadi kita mempertimbangkan berbagai kemungkinan eh, tanpa satu sisi. Jadi kita harus melihat dari sisi-sisi lain gitu. Jadi lalu yang ketiga itu rasa keingintahuan kita. Jadi kita mengajukan pertanyaan dan terbuka terhadap informasi serta perspektif-perspektif baru. Lalu idealization. Idealization itu apa sih? Jadi idealisasi itu melibatkan pembentukan visi ideal atau sempurna tentang sesuatu. Proses idealisasi itu seperti kayak penetapan tujuan kita, yaitu membuat gambaran mental tentang hasil atau keadaan yang optimal yang ingin kita capai. Lalu motivasi, jadi kita memberikan inspirasi dan arah yang fokus gitu. Jadi agar eh, kita tuh merasa ideal gitu. Lalu pemecahan masalah jadi kita menyediakan tolak ukur atau standar lah. Jadi untuk dibandingkan dengan kenyataan saat sekarang gitu. Lalu keempat itu instruction. Instruction itu seperti eh instruction itu adalah kayak proses memberikan atau menerima informasi gitu. Informasi panduan atau perintah untuk memfasilitasi pembelajaran atau tindakan. Instruction ini bisa dari dua, yaitu dari eksternal maupun internal. Eksternal itu seperti datang dari dosen, dari mentor, dari buku, atau dari teman-teman di sekitar kita, dari lingkungan kita. Lalu kalau misalnya internal tuh seperti kayak dalam diri kita sendiri, jadi dalam individu kita sendiri. Jadi di mana individu itu membimbing pembelajaran atau tindakan-tindakan sendiri melalui bercermin diri, refleksi diri gitu. Lalu contoh aplikasi praktis itu mungkin untuk meningkatkan, contohnya tuh kayak meningkatkan misalnya kebugaran fisik kita lah. Jadi
Yang pertama tuh kayak kita memikirkan awalnya dulu, jadi kumpulkan informasi tentang berbagai eh, berbagai informasi-informasi tentang kebugaran, lalu kita memahami tingkat kebugaran kita sendiri pada saat ini gitu. Lalu kita juga mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan seperti di tangan, di lengan atau di kaki gitu. Jadi lalu yang kedua itu kita berpikir sadar gitu. Berpikir sadar itu jadi kita menetapkan tujuan kebugaran tuh yang jelas seperti eh, latihan rutin, makan makanan yang bergizi, lalu lalu kita juga fokus pikiran kita tuh agar kita tuh mencapai tuh tujuan kita sebagai agar badan kita bugar gitu. Lalu idealization itu jadi kita memvisualisasikan diri kita itu eh, menyelesaikan menyelesaikan workoutnya, menyelesaikan latihannya gitu. Jadi kita tuh bisa merasa kuat, sehat gitu dan tetap kita tuh merasakan tetap termotivasi gitu. Lalu instruction itu seperti kita mengikuti rencana pelatihan atau minta saran dari teman, dari pakar kebugaran atau misalnya dari pelatih gitu. Lalu lalu juga kita juga harus pantau kemajuan kita diri sendiri. Mungkin itu saja yang saya dapat ketahui tentang conscious thinking dan penggunaannya menggunakan Day 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.